Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Indah Marfaelas. Nah, kali ini aku akan membahas tentang konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Cekidot. Piu 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 per. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi. Mari kita bahas masing-masing. Yang pertama, perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dari dibukanya lowongan pekerjaan bagai pendidik dan tenaga kependidikan, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan pendidik atau tenaga kependidikan. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, baru dilakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa hanya ada lowongan untuk pendidik tenaga kependidikan di suatu lembaga. Pengumuman ini berupa media cetak maupun media elektronik. B. Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar. C. Seleksi atau penyaringan. Setelah semua berkas sampai kepada tim pengadaan tenaga kependidikan, maka semua berkas tersebut akan diseleksi dan akan disaring siapa-siapa saja yang memenuhi kriteria dari persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu penyaringan administratif, ujian atau tes, dan pemeriksaan medis atau kesehatan. Selanjutnya yang D, yaitu pengumuman. Setelah semua tahap dilalui, maka akan diumumkan siapa yang berhak atau layak untuk mengisi tempat pendidik tenaga kependidikan yang telah kosong tersebut. Yang ketiga, penempatan. Penempatan mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenangan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place atau orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Yang keempat, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuan agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau para peserta didik, falsafah, maksud-maksud, dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha-usaha pembaruan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Bahasan selanjutnya yaitu tentang kesejahteraan pendidik tenaga kependidikan. Yang pertama, gaji.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah tahun nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS termasuk guru PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS termasuk PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan atau anggaran pendapat belanja daerah APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Yang ketiga, penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikmenkemendikbud Ahmad Jaidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Jenis-jenis cuti. Yang pertama yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan hak dari PNS atau CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama sepanjang tahun. Selama cuti tahunan ini, PNS mendapatkan TPKPN. Yang kedua, cuti besar. Cuti besar merupakan hak dari PNS yang telah bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Jika PNS mengambil jatah dalam cuti besar ini, maka ia tidak berhak lagi mengambil cuti pada cuti tahunan dalam 1 tahun yang sama. Selanjutnya yaitu cuti sakit. Cuti sakit ini hanya untuk pegawai negeri sipil yang menderita sakit lebih dari 2 hari dan ia pun harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Cuti sakit ini untuk pegawai negeri sipil atau PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Yang keempat yaitu cuti bersalin. Cuti bersalin ini tertuju bagi pegawai negeri sipil atau PNS perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak pertama,
anak kedua, dan anak ketiga. Jenis cuti selanjutnya yaitu cuti karena alasan penting. Pembinaan dan pengembangan pendidik tenaga kependidikan. Pembinaan tenaga kependidikan bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik atau kependidikan agar mampu memegang tanggung jawab atas jabatan atau pekerjaannya. Strategi untuk membina pendidik tenaga kependidikan ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama analisis kerja. Analisis kerja maksudnya yaitu membandingkan antara kerja kenyataan dari pendidik tenaga kependidikan dengan standar yang sudah ditetapkan. Apakah kinerja pendidik tenaga kependidikan tersebut sudah sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan? Jika ditemukan hal yang tidak sesuai, maka akan dilakukan proses investigasi. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu muncul dari analisis kerja yang bertujuan mengembangkan pendidik tenaga kependidikan. Langkah yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi standar kinerja dari tenaga pendidik dan kependidikan serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Analisis sumber daya. Sumber daya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan adalah kajian mengenai sumber daya manusia dimulai dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Biaya untuk mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan karena biaya merupakan hal yang sangat mempengaruhi. Kenaikan pangkat pendidik tenaga kependidikan. Setiap tenaga pendidik atau kependidikan berhak untuk memperoleh kenaikan pangkat apabila telah sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Kenaikan pangkat bukan hanya menjadi hak bagi setiap personil, namun kenaikan pangkat itu dianggap menjadi suatu penghargaan bagi tenaga pendidik atau kependidikan atas jerih payah mereka selama mengabdi. Karena hal tersebutlah, kenaikan pangkat mempunyai nilai motivatif yang tinggi. Kenaikan pangkat negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan mempunyai nilai baik dalam tahun terakhir. Dalam DP3 atau 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan mempunyai nilai yang cukup dalam beberapa tahun terakhir dalam DP3. Kenaikan pangkat dapat dikatakan sebagai penghargaan untuk seorang pegawai dan juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Jenis-jenis kenaikan pangkat. Pertama, kenaikan pangkat reguler yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan pada jabatan yang diembannya. Kedua, kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang mengemban jabatan struktural dan batas jangka pangkat yang ditentukan. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa yang akan didapatkan para pegawai yang telah berprestasi, baik beliau yang jika menemukan penemuan baru yang menjadi hal yang luar biasa. Yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian sebagai tanda penghargaan bagi pegawai yang umumnya mencapai batas usia pensiunan. Yang kelima, kenaikan pangkat anumarta sebagai kenaikan pangkat setingkat yang lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki sebelumnya untuk menghargai pengabdiannya kepada negara. Dan yang keenam, kenaikan pangkat dalam tugas belajar dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan. Dan yang ketujuh, kenaikan pangkat karena menjadi pejabat negara diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara. Selanjutnya, evaluasi kinerja pendidik tenaga kependidikan. Evaluasi kinerja pendidik tenaga kependidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan evaluasi ini dapat diketahui siapa yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar kedepannya bisa diperbaiki lagi.
Evaluasi artinya adalah sebagai proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar seseorang ataupun kelompok. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat mendorong guru untuk memberikan pelajaran dengan lebih baik lagi, dengan mendorong peserta didik agar menjadi lebih baik untuk belajar dengan nyaman, aman, dan tentram. Jadi, dengan adanya evaluasi ini akan dapat memberikan informasi bagi kelas ataupun guru untuk menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas belajar pengajarnya. Materi terakhir yaitu peran guru dalam pendidik tenaga kependidikan. Peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama, membuat buku induk pegawai. Yang kedua, menyiapkan kenaikan pangkat pegawai negeri, pejabat, kerpek, cuti, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat inventarisasi semua file pegawai. Yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian baik harian, mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Yang ketujuh, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses kegiatan belajar mengajar atau yang disingkat dengan KBN, surat kuasa, dan lainnya. Baiklah, sekian penjelasan materi kita tentang administrasi pendidik tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat dan makin menambah ilmu pengetahuan kita. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. See you next time dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.